Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sejarah Shot. Kali ini Sejarah Shot akan membagikan tentang seorang geisha yang membunuh kekasihnya yang menjadi inspirasi dalam pembuatan film sepanjang sejarah. Sebelum masuk ke ceritanya, mohon agar bantu subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang. Mari kita masuk ke ceritanya. Seorang geisha dan pelacur Jepang yang membunuh kekasihnya, Kichizo Ishida, melalui pencekikan pada tanggal 18 Mei tahun 1936, sebelum memotong penis dan testisnya dan membawanya berkeliling bersamanya dengan kimononya. Inilah kisah Sada Abe. Latar belakang keluarga. Sada Abe adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara dari Shigeyoshi dan Katsu Abe, keluarga kelas menengah atas pembuat tikar tatami di Kanda, Tokyo. Hanya 4 dari anak-anak Abe yang bertahan hidup hingga dewasa, dan Sada adalah yang termuda. Ayah Sada, berasal dari prefektur Chiba, telah diadopsi ke dalam keluarga Abe untuk membantu bisnis, yang akhirnya dia warisi. Ayahnya Sada dideskripsikan oleh polisi sebagai orang yang jujur dan lurus, yang tidak memiliki sifat buruk atau melanggar hukum. Meskipun beberapa kenalan melaporkan dia agak egois, dengan selera untuk pemborosan. Demikian pula, ibu Sada tidak memiliki cacat kriminal atau moral yang diketahui dalam catatannya. Kakak laki-laki Sada, Shintaro, dikenal sebagai seorang wanita, dan adiknya Teruko juga diketahui memiliki beberapa kekasih. Ayah Sada mengirim Teruko untuk bekerja di rumah bordil, untuk menghukum wanita yang melakukan hubungan seks bebas di Jepang, meskipun dia segera membelinya kembali. Masa lalu Teruko tidak dianggap sebagai halangan untuk menikah bagi orang-orang dari kelas Abe saat itu, dan dia segera menikah. Masa muda. Abe lahir pada tanggal 28 Mei tahun 1905. Ibunya sangat menyayangi Sada, yang merupakan anak bungsunya yang masih hidup, dan memperbolehkan melakukan apa yang diinginkannya. Dia mendorong Abe untuk mengambil kelas menyanyi dan bermain samisen, kedua kegiatan yang, pada saat itu, lebih erat terkait dengan geisha, kadang-kadang profesi kelas rendah, dan pelacur. Geisha dianggap sebagai selebriti pada saat itu, dan Abe sendiri mengejar citra ini dengan membolos sekolah untuk pelajaran musiknya dan mengenakan makeup bergaya. Karena masalah keluarga atas saudara-saudaranya, terutama adiknya Teruko dan kakak laki-laki Shintaro, membuat keadaan menjadi kacau, dan Abe sering disuruh keluar rumah sendirian. Abe segera bergabung dengan sekelompok remaja yang sama-sama mandiri. Pada usia 14 tahun, dalam salah satu perjalanannya dengan kelompok ini, Abe diperkosa oleh salah satu kenalannya. Orang tuanya awalnya membela dan mendukungnya, tapi dia menjadi remaja yang nakal. Karena Abe sulit diajari lagi, orang tuanya menjualnya ke rumah geisha di Yokohama pada tahun 1922, berharap menemukan tempat dalam masyarakat dengan arah tertentu. Toku Abe, kakak tertua Sada, bersaksi bahwa Sada ingin menjadi geisha. Sada sendiri mengklaim bahwa ayahnya menjadikan dia geisha sebagai hukuman atas pergaulan bebasnya. Pertemuan Abe dengan dunia geisha terbukti membuatnya frustrasi dan mengecewakan. Untuk menjadi bintang di antara geisha, diperlukan magang sejak masa kanak-kanak, dengan bertahun-tahun menghabiskan pelatihan dan mempelajari seni dan musik. Abe tidak pernah naik pangkat, dan salah satu tugas utamanya adalah menyediakan layanan seks untuk klien. Dia bekerja selama 5 tahun dalam kapasitas ini dan akhirnya tertular penyakit sifilis. Karena penyakit ini dia harus menjalani pemeriksaan fisik secara teratur, seperti halnya pelacur berlisensi resmi. Abe memutuskan untuk memasuki profesi ini. Awal 1930-an, Abe mulai bekerja sebagai pelacur di rumah bordil Tobita yang terkenal di Osaka, tetapi segera mendapatkan reputasi sebagai pembuat onar. Abe mencuri uang dari klien dan berusaha untuk meninggalkan rumah bordil beberapa kali, tetapi segera dilacak oleh sistem prostitusi. Setelah 2 tahun, Abe akhirnya berhasil lolos dari sistem prostitusi dan mulai bekerja sebagai pramusaji. Namun, karena tidak puas dengan gajinya, dia segera bekerja sebagai pelacur lagi, meski sekarang tidak memiliki izin, dan mulai bekerja di rumah bordil tanpa izin di Osaka pada tahun 1932. Ibu Abe meninggal pada Januari tahun 1933, dan Abe pergi ke Tokyo untuk mengunjungi ayahnya dan makam ibunya. Dia memasuki pasar prostitusi di Tokyo dan menjadi simpanan untuk pertama kalinya. Ketika ayahnya sakit parah pada Januari tahun 1934, Abe merawatnya selama 10 hari sampai kematiannya. Pada Oktober tahun 1934, Abe ditangkap dalam penggerebekan polisi di rumah bordil tanpa izin tempat dia bekerja saat itu.
Kinosuke Kasahara, seorang teman baik pemilik rumah bordil, mengatur pembebasannya. Kasahara tertarik pada Abe, dan dengan persetujuan Abe, menjadikannya kekasihnya. Dia mendirikan rumah untuk Abe pada tanggal 20 Desember tahun 1934 dan juga memberinya penghasilan. Dalam pernyataannya kepada polisi, dia ingat, dia benar-benar kuat, sangat kuat. Meskipun saya sangat letih, dia tidak puas kecuali kami melakukannya 2, 3, atau 4 kali dalam semalam. Baginya, itu tidak dapat diterima kecuali saya memegang bagian pribadinya sepanjang malam. Awalnya bagus, tetapi setelah beberapa minggu saya menjadi sedikit lelah dan letih. Ketika Abe menyarankan agar Kasahara meninggalkan istrinya untuk menikahinya, dia menolak. Dia kemudian meminta Kasahara untuk mengizinkannya mengambil kekasih lain, yang juga ditolaknya. Setelah itu, hubungan mereka berakhir, dan untuk menghindarinya Abe berangkat ke Nagoya. Di Nagoya pada tahun 1935, kembali berniat meninggalkan industri seks, Abe mulai bekerja sebagai pembantu di sebuah restoran. Dia segera terlibat asmara dengan pelanggan di restoran, Goro Omiya, seorang profesor dan bankir yang bercita-cita menjadi anggota parlemen Jepang. Mengetahui bahwa restoran tidak akan mentolerir pembantu yang melakukan hubungan seksual dengan klien, dan bosan dengan Nagoya, dia kembali ke Tokyo pada bulan Juni. Goro bertemu Abe di Tokyo dan mengetahui bahwa dia sebelumnya mengidap penyakit sifilis, menyewakan kamar di resor pemandian air panas di Kusatsu dari November hingga Januari tahun 1936. Pada bulan Januari, Omiya menyarankan agar Abe dapat mandiri secara finansial dengan membuka sebuah restoran kecil, dan merekomendasikan agar dia mulai bekerja sebagai magang di bisnis restoran. Kenalan dengan Kichizo Ishida, kembali ke Tokyo, Abe mulai bekerja sebagai magang di restoran Yoshidaya pada tanggal 1 Februari tahun 1936. Pemilik tempat ini, Kichizo Ishida, 42 tahun pada saat itu, telah meniti karir dalam bisnis ini, dimulai sebagai pekerja magang di sebuah restoran. Menghususkan diri dalam hidangan belut. Dia telah membuka Yoshidaya di lingkungan Nakano Tokyo pada tahun 1920. Ketika Abe bergabung dengan restorannya, Ishida dikenal sebagai seorang pria yang pada saat itu tidak melakukan banyak hal dalam menjalankan restoran, yang sebenarnya dikelola oleh istrinya. Tidak lama setelah Abe mulai bekerja di Yoshidaya, Ishida mulai merayunya. Omiya tidak pernah memuaskan Abe secara seksual, dan dia responsif terhadap pendekatan Ishida. Pada pertengahan April, Ishida dan Abe memulai hubungan seksual mereka di restoran dengan diiringi balada romantis yang dinyanyikan oleh salah satu geisha restoran. Pada tanggal 23 April tahun 1936, Abe dan Ishida bertemu untuk pertemuan seksual yang telah diatur sebelumnya di sebuah kedai teh, atau machiai setara kontemporer dengan hotel cinta di lingkungan Shibuya. Merencanakan hanya untuk berselingkuh, pasangan itu malah bermalam selama 4 hari. Pada malam tanggal 27 April mereka pindah ke kedai teh lain di lingkungan Futako Tamagawa yang jauh di mana mereka terus minum dan berhubungan seks, terkadang dengan iringan nyanyian, dan akan terus berlanjut. Mereka selanjutnya pindah ke lingkungan Ogu. Ishida tidak benar-benar kembali ke restorannya hingga tanggal 8 Mei. Setelah pertemuan 2 minggu mereka berakhir, Abe menjadi gelisah dan mulai minum minuman keras. Dia mengatakan bahwa dengan Ishida dia mengenal cinta sejati untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan membayangkan Ishida kembali dengan istrinya membuatnya sangat cemburu. Lebih dari seminggu sebelum kematian Ishida, Abe mulai merencanakan pembunuhannya. Pada tanggal 9 Mei tahun 1936, dia dan Ishida menghadiri sebuah pertunjukan di mana seorang geisha menyerang kekasihnya dengan pisau. Setelah itu Abe mempunyai rencana untuk mengancam Ishida dengan pisau seperti dalam pertunjukan. Pada tanggal 11 Mei Abe menggadaikan sebagian pakaiannya dan menggunakan uang itu untuk membeli pisau. Dia kemudian merencanakan pertemuan dengan Ishida malam itu. Saya mengeluarkan pisau dari tas saya dan mengancamnya seperti yang telah dilakukan dalam pertunjukan yang telah saya lihat sebelumnya. Ishida terkejut dan menjauh sedikit, tapi dia tampak senang dengan itu semua. Pembunuhan Ishida. Ishida dan Abe kembali ke Ogu, di mana mereka tinggal bersama. Saat melakukan seks, Abe menodongkan pisau ke pangkal penis Ishida, dan mengatakan dia akan memastikan dia tidak akan pernah bermain-main dengan wanita lain. Ishida tertawa mendengarnya. 2 malam setelah pertarungan seks ini, Abe mulai mencekik Ishida, dan dia menyuruhnya untuk melanjutkan, mengatakan bahwa ini meningkatkan kesenangannya.
Dia menyuruhnya melakukannya padanya juga. Pada malam tanggal 16 Mei tahun 1936, Abe menggunakan obinya untuk memotong pernapasan Ishida saat orgasme, dan mereka berdua menikmatinya. Mereka mengulanginya selama 2 jam lagi. Begitu Abe menghentikan pencekikan, wajah Ishida mengalami terdistorsi. Ishida meminum 30 tablet obat penenang bernama Kalmotin untuk meredakan rasa sakitnya. Sekitar pukul 2 pagi tanggal 18 Mei tahun 1936, saat Ishida tertidur, Abe melilitkan ikat pinggangnya 2 kali di lehernya dan mencekiknya sampai mati. Setelah tidur dengan jenazah Ishida beberapa jam, dia selanjutnya memotong penis dan buah zakarnya dengan pisau, membungkusnya dengan sampul majalah, dan menyimpannya. Dengan darah Abe menulis, Sada Ishida no Kichi Futari Kiri, dia kemudian mengukir namanya ke lengan kiri Ishida. Setelah memakaikan pakaian Ishida, dia meninggalkan penginapan sekitar pukul 8 pagi, memberi tahu staf untuk tidak mengganggu Ishida. Setelah meninggalkan penginapan, Abe bertemu dengan mantan kekasihnya Goro Omiya. Dia berulang kali meminta maaf kepadanya, tetapi Omiya, yang tidak mengetahui pembunuhan itu, berasumsi bahwa dia meminta maaf karena telah mengambil kekasih lain. Pada kenyataannya, permintaan maaf Abe adalah atas kerusakan karir politiknya yang dia tahu pasti akan menyebabkan hubungannya dengan dia. Setelah tubuh Ishida ditemukan, pencarian dilakukan untuk Abe, yang hilang. Pada tanggal 19 Mei tahun 1936, surat kabar mengangkat berita itu, karir Omiya yang sudah menolong Abe hancur, dan kehidupan Abe berada di bawah pengawasan publik sejak saat itu. Kepanikan Sada Abe, kematian Ishida langsung menimbulkan sensasi nasional. Polisi menerima laporan penampakan Abe dari berbagai kota, dan satu penampakan palsu hampir menyebabkan penyerbuan di Ginza, mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang besar. Pada tanggal 19 Mei tahun 1936, Abe pergi berbelanja dan menonton film. Dengan nama samaran, dia tinggal di sebuah penginapan di Shinagawa pada tanggal 20 Mei. Dia menghabiskan hari menulis surat perpisahan untuk Omiya, seorang teman, dan Ishida. Abe berencana bunuh diri 1 minggu setelah pembunuhan itu, dan mempraktikkan seks dengan penis Ishida. Kemudian, saya memutuskan untuk melarikan diri ke Osaka, bersama dengan penis Ishida. Pada akhirnya, saya akan melompat dari tebing di Gunung Ikoma sambil membawa penisnya. Pada pukul 4 sore, ketika polisi, yang curiga dengan nama samaran yang didaftarkan Abe, saat memesan hotel, polisi langsung ke kamarnya. Abe ditangkap dan diinterogasi selama 8 sesi. Ketika ditanya mengapa dia memotong alat kelamin Ishida, Abe menjawab, karena saya tidak bisa membawa kepala atau tubuhnya. Saya ingin mengambil bagian dari dirinya yang membawa kembali kenangan paling jelas kepada saya. Saya tahu bahwa jika saya membunuhnya, tidak ada wanita lain yang bisa menyentuhnya lagi, jadi saya membunuhnya. Dalam upaya untuk menjelaskan apa yang membedakan kasus Abe dari lebih dari selusin kasus serupa lainnya di Jepang. Dia telah membunuh bukan karena cemburu tetapi karena cinta. Ketika rincian kejahatan dipublikasikan, desas-desus mulai beredar bahwa penis Ishida berukuran luar biasa. Namun, petugas polisi yang menginterogasi Abe setelah penangkapannya membantahnya, dengan mengatakan, punya Ishida hanya biasa-biasa saja. Keyakinan dan hukuman. Hari pertama persidangan Abe adalah tanggal 25 November tahun 1936, dan pada pukul 5 pagi sudah banyak orang yang berkumpul untuk hadir. Hakim yang memimpin persidangan mengaku terangsang secara seksual oleh beberapa detail yang terlibat dalam kasus tersebut. Pada tanggal 21 Desember tahun 1936, Abe dihukum karena pembunuhan dan mutilasi mayat. Meskipun penuntut menuntut 10 tahun, dan Abe mengklaim bahwa dia menginginkan hukuman mati, dia sebenarnya hanya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Abe dikurung di penjara wanita Tochigi, di mana dia menjadi tahanan No. 11. Hukumannya diringankan pada tanggal 10 November tahun 1940, bertepatan dengan perayaan 2600 tahun berdirinya mitos Jepang, ketika Kaisar Jimmu naik tahta. Abe dibebaskan, tepat 5 tahun setelah pembunuhan itu, pada tanggal 17 Mei tahun 1941. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang, sebab berlangganan itu gratis.